kelas PIB semester 3, mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengaku Bapak Muhammad Ali MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Ulumul Quran. Yang pertama mengenai pengertian izaz. Secara etimologis, kata izaz berasal dari bahasa Arab, yakni ijazah, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sementara Ali Ashabuni mengatakan bahwa mukjizat adalah melihat kelemahan orang dalam suatu hal yang luar biasa, yang di luar sebab-sebab umum yang diketahui oleh manusia. Selanjutnya macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat material indrawi, yaitu mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu mukjizat imaterial, logis, dan kekal, yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang bersifat imaterial, logis, dan kekal. Contohnya Al-Quran. Selanjutnya yaitu pengertian nas dan mansukh. Jadi secara etimologis, nas memiliki beberapa pengertian, di antaranya penghilang atau izalah, penggantian atau abdil, pengubahan atau tahwil, dan pemindahan atau naql. Sedangkan mansukh yaitu kebalikan dari pengertian nasi. Jadi pengertian mansukh yaitu digantikan, dihilangkan, dirubah, dan dipindahkan. Jenis-jenis nasa. Yang pertama yaitu nasa Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasa Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nasa sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, nasa sunnah dengan sunnah. Pendapat para ulama mengenai nasa. Jadi menurut ijma kaum muslimin dan jumhur ulama, masalah nasa secara akal bisa terjadi dan secara sam'i telah terjadi. Selanjutnya yaitu pengertian kisos. Jadi kisos adalah istilah hukum yang ada di dalam agama Islam, yang berarti pembalasan atau memberikan hukuman yang setimpal. Pepatah mengatakan, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dapat kita contohkan dalam kasus pembunuhan. Hukum kisos memberikan hak kepada pihak keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada si pembunuh. Selanjutnya yaitu hikmah dari kisos Al-Quran. Jadi hikmah dalam hukum Al-Quran itu dapat merangsang si pembaca atau pendengar untuk terus mengikuti peristiwa dari pelakunya. Kisos juga dapat mempengaruhi orang-orang yang terpelajar maupun orang awam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak orang yang menggandrungi cerita meskipun plotnya telah diketahui banyak orang. Selanjutnya yaitu sejarah singkat mengenai Amsal Al-Quran. Jadi orang yang pertama kali mengarang ilmu Amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Nasaiburi, dan dilanjutkan oleh Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Kemudian dilanjutkan kembali kepada Imam Samsuddin Muhammad bin Abi Basri Muhammad Qayyim Al-Jauziyah. Selanjutnya yaitu manfaat Amsalul Al-Quran. Jadi untuk mengungkapkan
pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat dipahami oleh indera manusia. Selanjutnya yaitu pengertian kasam atau aksamul Al-Quran. Menurut bahasa, kasam merupakan bentuk jamak dari kata kasam yang berarti sumpah, sedangkan istilah kasam sendiri dapat diartikan sebagai ungkapan yang dipakai untuk memberikan penegasan atau pengukuhan suatu pesan dengan menggunakan kata-kata kasam. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kasam atau sumpah. Jadi lahirnya suatu sumpah mengharuskan adanya unsur-unsur yang mendukung, yaitu hal-hal yang dengannya terbentuk sumpah Allah. Jadi apabila tidak ada unsur-unsur di dalamnya, maka tidak bisa disebut sebagai sumpah Allah. Faedah kasam dalam Al-Quran. Sumpah atau kasam dalam ucapan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk menguatkan pembicaraan yang diselingi dengan pembuktian untuk mendorong lawan pembicara agar bisa menerima dan mempercayainya. Selanjutnya yaitu pengertian jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah pertukaran pikiran dengan cara bersaing dan berlomba-lomba untuk saling mengalahkan lawan. Selanjutnya yaitu macam-macam jadal Al-Quran. Jadi menurut Farid Eshaj, macam-macam jadal Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, memahami apa yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim tradisional konservatif, yakni mereka harus mengambil apa yang harus dapat digambarkan dengan kekuatan bahasa dan berusaha mengambil semua teks Al-Quran menjadi makna yang eksklusif. Dan yang kedua yaitu pemahaman yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim modernis liberalis, dan mereka pun berpendapat bahwa tidak ada teks Al-Quran yang mencela pihak lain. Selanjutnya yaitu metode jadal dalam Al-Quran. Yang pertama, membungkam lawan bicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima oleh akal. Agar apa? Agar ia mengakui apa yang tadinya diingkarinya. Contohnya bisa dengan menggunakan dalil. Yang kedua, mengambil dalil dengan mabda atau asal mula kejadian. Untuk apa? Jadi untuk menetapkan ma'ad, yaitu hari kebangkitan. Dan yang ketiga yaitu membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebenaran kebalikannya, seperti bantahan terhadap pendirian orang Yahudi. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian Israiliyah. Jadi secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata Israiliyah, nama yang dinisbahkan kepada kata Israel, bahasa Ibrani yang berarti Abdullah atau hamba Allah. Selanjutnya pendapat ulama mengenai Israiliyah. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Usulud Tafsir Israiliyat itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, cerita Israiliyat yang sahih itu boleh diterima. Yang kedua, Israiliyah yang dusta, yang kita ketahui kedustaannya. Dan yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenarannya dan kepalsuannya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Israiliyat dan penilaian ulama terhadap tokoh-tokoh tersebut.
Kisah-kisah Israiliyat dalam tafsir Al-Quran berkembang tidak terlepas dari adanya tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani yang sudah masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akbari, Wahab bin Munabin, dan Malik al-Aziz bin Zuraij atau Ibnu Zuraij. Dan yang terakhir yaitu contoh dari Israiliyat. Terdapat di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, yakni Israiliyat itu menjelaskan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bahwa di dasar laut